Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Internet Authentication Applications. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan organisasi untuk mengamankan server dan host jaringan. Sistem yang menggunakan kata sandi sekali pakai dan sistem biometrik, seperti sidik jari atau pola iris, menawarkan metode yang aman namun memerlukan peralatan khusus dan belum banyak diterima untuk penggunaan umum. Alternatif lain adalah penggunaan perangkat lunak autentikasi yang terhubung ke server autentikasi yang aman, seperti Kerberos. Dikembangkan di MIT, Kerberos menjadi standar de facto untuk autentikasi jarak jauh dan digunakan dalam layanan Microsoft Active Directory. Kerberos berfungsi sebagai layanan autentikasi pihak ketiga yang terpercaya, di mana pengguna dan server harus membuktikan identitas mereka untuk setiap layanan yang digunakan. Kerberos menggunakan protokol yang melibatkan klien, server aplikasi, dan server Kerberos untuk menangkal berbagai ancaman terhadap keamanan dialog klien-server. Protokol ini kompleks karena banyaknya cara yang bisa digunakan lawan untuk menembus keamanan. Dalam lingkungan jaringan yang tidak terlindungi, risiko keamanan utama adalah impersonasi, di mana lawan bisa berpura-pura menjadi klien lain dan mendapatkan hak istimewa yang tidak sah di server. Untuk menangkal ancaman ini, server harus dapat mengkonfirmasi identitas klien yang meminta layanan, tetapi ini bisa membebani server secara signifikan. Alternatifnya adalah menggunakan server autentikasi yang mengetahui kata sandi semua pengguna dan menyimpannya dalam basis data terpusat. Setelah identitas pengguna diverifikasi oleh AS, informasi ini dapat diteruskan ke server aplikasi. Tantangannya adalah bagaimana melakukan semua ini dengan cara yang aman tanpa mengirimkan kata sandi pengguna secara langsung melalui jaringan atau mengirimkan pesan biasa untuk validasi, karena ini bisa diamati atau dipalsukan oleh lawan. Untuk mengatasi masalah keamanan, Kerberos menggunakan enkripsi dan serangkaian pesan. Versi asli Kerberos menggunakan Data Encryption Standard, DES, sebagai algoritma enkripsinya. Server autentikasi AS, berbagi kunci rahasia unik dengan setiap server, memungkinkan AS mengirim pesan ke server aplikasi dengan aman. Pengguna masuk ke workstation dan meminta akses ke server tertentu dengan mengirimkan ID pengguna dan permintaan tiket granting tiket, TGT, ke AS. AS memeriksa basis data untuk menemukan kata sandi pengguna dan merespons dengan TGT dan kunci sesi yang dienkripsi menggunakan kata sandi pengguna. Klien kemudian mendekripsi pesan yang diterima menggunakan kata sandi pengguna. Jika kata sandi benar, tiket dan kunci sesi berhasil dipulihkan tanpa mengirimkan kata sandi melalui jaringan. Tiket yang diberikan AS berisi kredensial yang dapat digunakan klien untuk meminta layanan, termasuk ID pengguna, ID server, stempel waktu, masa berlaku, dan kunci sesi yang dienkripsi dengan kunci DES rahasia yang dibagikan oleh AS dan server, sehingga tidak dapat diubah. Untuk menghindari keharusan pengguna meminta tiket baru setiap kali mengakses layanan, AS memberikan tiket untuk server granting tiket, TGS, yang memungkinkan klien meminta beberapa tiket layanan tanpa harus memasukkan kata sandi setiap kali. Tiket ini dilengkapi dengan stempel waktu dan masa berlaku untuk mencegah penyalahgunaan. Tiket dienkripsi dengan kunci rahasia yang hanya diketahui oleh AS dan TGS, serta dienkripsi ulang dengan kunci berdasarkan kata sandi pengguna, memastikan hanya pengguna yang benar yang dapat memulihkan tiket tersebut, sehingga memberikan autentikasi yang aman. Lingkungan Kerberos yang lengkap terdiri dari server Kerberos, sejumlah klien, dan sejumlah server aplikasi. Untuk beroperasi, lingkungan ini memerlukan server Kerberos yang memiliki ID pengguna dan kata sandi semua pengguna terdaftar, serta berbagi kunci rahasia dengan setiap server aplikasi. Lingkungan semacam ini disebut sebagai realm. Setiap realm biasanya mencakup jaringan klien dan server di bawah organisasi administratif yang berbeda. Kerberos mendukung autentikasi antar realm, di mana server Kerberos di masing-masing realm berbagi kunci rahasia dan saling percaya untuk mengautentikasi pengguna. Untuk ini, server Kerberos di satu realm harus mempercayai server Kerberos di realm lain dan server di realm kedua harus bersedia mempercayai server Kerberos di realm pertama. Ini memungkinkan pengguna dalam satu realm untuk mengakses server di realm lain dengan autentikasi yang aman. Dalam mekanisme Kerberos, seorang pengguna yang ingin mendapatkan layanan dari server di realm lain memerlukan tiket untuk server tersebut.
Klien pengguna mengikuti prosedur biasa untuk mengakses TGS lokal dan kemudian meminta tiket granting tiket, TGT, untuk TGS di realm lain. Setelah itu, klien dapat mengajukan permintaan tiket layanan ke TGS di realm tujuan. Tiket yang diberikan kepada server di realm lain menunjukkan realm asal di mana pengguna awalnya diautentikasi. Server tersebut kemudian memutuskan apakah akan menerima atau menolak permintaan dari realm lain tersebut. Kerberos versi 4, yang diterbitkan pada akhir tahun 1980-an, adalah versi pertama yang banyak digunakan. Peningkatan dan perluasan versi 5 diperkenalkan pada tahun 1993 dan diperbarui pada tahun 2005. Kerberos versi 5 kini banyak diimplementasikan, termasuk sebagai bagian dari layanan Active Directory milik Microsoft, dalam sebagian besar sistem Unix dan Linux yang ada saat ini, dan dalam Mac OS X milik Apple. Versi 5 ini menghadirkan sejumlah perbaikan dibandingkan dengan versi 4. Pertama, dalam versi 5, pesan terenkripsi ditandai dengan pengenal algoritma enkripsi. Ini memungkinkan pengguna mengonfigurasi Kerberos untuk menggunakan algoritma selain DES, dengan Advanced Encryption Standard, AES, menjadi pilihan default. Versi 5 juga mendukung teknik yang dikenal sebagai Authentication Forwarding, yang memungkinkan klien mengakses server dan memungkinkan server tersebut mengakses server lain atas nama klien. Misalnya, klien mengeluarkan permintaan kepada server pencetak yang kemudian mengakses file klien dari server file, menggunakan kredensial klien untuk akses. Versi 5 menyediakan kemampuan ini. Terakhir, versi 5 mendukung metode autentikasi antar realm yang memerlukan pertukaran kunci yang lebih sedikit dibandingkan dengan versi 4. Dengan popularitas aplikasi klien server yang semakin meningkat, instalasi klien server yang semakin besar juga muncul. Semakin besar skala lingkungan jaringan, semakin penting autentikasi logon. Namun, muncul pertanyaan, apa dampak Kerberos terhadap kinerja dalam lingkungan berskala besar? Untungnya, jawabannya adalah bahwa dampak kinerja sangat sedikit jika sistem dikonfigurasi dengan baik. Tiket Kerberos dapat digunakan kembali, sehingga jumlah lalu lintas yang diperlukan untuk permintaan tiket granting adalah sedang. Terkait dengan transfer tiket untuk autentikasi logon, pertukaran logon harus terjadi, sehingga overhead tambahan juga sedang. Masalah terkait adalah apakah aplikasi server Kerberos memerlukan platform yang didedikasikan atau dapat berbagi komputer dengan aplikasi lain. Mungkin tidak bijaksana untuk menjalankan server Kerberos di mesin yang sama dengan aplikasi yang membutuhkan sumber daya tinggi seperti server basis data. Keamanan Kerberos terbaik dijamin dengan menempatkan server Kerberos pada mesin terpisah dan terisolasi. Terakhir, dalam sistem yang besar, apakah perlu untuk pergi ke beberapa realm untuk menjaga kinerja? Mungkin tidak. Motivasi untuk multiple realm adalah administratif. Jika Anda memiliki klaster mesin yang terpisah secara geografis, masing-masing dengan administrator jaringan sendiri, maka satu realm per administrator mungkin nyaman. Namun, hal ini tidak selalu terjadi. Sebuah sertifikat menghubungkan sebuah kunci publik dengan identitas pemilik kunci, dengan seluruh blok ditandatangani oleh pihak ketiga yang dipercayai. Biasanya, pihak ketiga tersebut adalah sebuah otoritas sertifikat atau CA yang dipercayai oleh komunitas pengguna, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan telekomunikasi, atau organisasi terpercaya lainnya. Seorang pengguna dapat menyampaikan kunci publiknya kepada otoritas dengan cara yang aman dan memperoleh sebuah sertifikat. Pengguna kemudian dapat mempublikasikan sertifikat tersebut atau mengirimkannya kepada orang lain. Siapapun yang membutuhkan kunci publik pengguna tersebut dapat memperoleh sertifikat dan memverifikasi bahwa itu valid melalui tanda tangan terpercaya yang terlampir, asalkan mereka dapat memverifikasi kunci publik CA. Standar X509 itu T, yang juga dijelaskan dalam RFC 5280, Profil Sertifikat Infrastruktur Kunci Publik X509 Internet dan Daftar Pembatalan Sertifikat, CRL, 2008, merupakan format yang paling luas diterima untuk sertifikat kunci publik. Sertifikat X509 digunakan dalam sebagian besar aplikasi keamanan jaringan, termasuk keamanan IP, IPsec, lapisan soket aman, SSL, transaksi elektronik yang aman, SET, dan MIME, serta dalam aplikasi e-business. Sertifikat CA dan pengguna akhir
adalah bentuk paling umum dari sertifikat X509. Namun, ada beberapa varian khusus yang juga ada, yang dibedakan oleh nilai elemen tertentu atau keberadaan ekstensi tertentu. Varian-varian tersebut meliputi sertifikat konvensional, jangka panjang adalah sertifikat CA dan pengguna akhir, yang umum. Mereka biasanya diterbitkan untuk periode validitas beberapa bulan hingga beberapa tahun. Sertifikat jangka pendek digunakan untuk memberikan otentikasi pada aplikasi seperti komputasi grid, sambil menghindari beberapa overhead dan batasan dari sertifikat konvensional. Mereka memiliki periode validitas beberapa jam hingga beberapa hari. Sertifikat proxy saat ini digunakan secara luas untuk memberikan otentikasi pada aplikasi seperti komputasi grid, sambil mengatasi beberapa keterbatasan dari sertifikat jangka pendek. Mereka memungkinkan sertifikat pengguna akhir untuk menandatangani sertifikat lain, yang harus merupakan perluasan dari sertifikat yang ada dengan sebagian kecil dari identitas, periode validitas, dan izin mereka. Sertifikat atribut menggunakan format sertifikat yang berbeda untuk menghubungkan identitas pengguna dengan kumpulan atribut yang biasanya digunakan untuk otorisasi dan kontrol akses. Pengguna dapat memiliki beberapa sertifikat atribut yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, yang terkait dengan sertifikat konvensional utama mereka. Atribut-atribut ini didefinisikan dalam ekstensi atributes. Ekstensi ini juga bisa dimasukkan dalam sertifikat konvensional, namun hal ini tidak dianjurkan karena terlalu kaku. Mereka juga bisa dimasukkan dalam sertifikat proxy, yang lebih membatasi penggunaannya, dan ini sesuai untuk beberapa aplikasi. Standar X509 mendefinisikan daftar pencabutan sertifikat, CRL, yang ditandatangani oleh penerbit, yang mencakup elemen-elemen seperti yang ditunjukkan dalam gambar 23.3b. Setiap entry sertifikat yang dicabut berisi nomor seri sertifikat dan tanggal pencabutan sertifikat tersebut. Karena nomor seri unik dalam satu CA, nomor seri sudah cukup untuk mengidentifikasi sertifikat. Meskipun standar X509 menyatakan bahwa aplikasi harus memeriksa apakah sertifikat tersebut telah dicabut dengan memeriksa CRL saat ini untuk CA penerbitnya, namun sedikit aplikasi yang melakukan hal ini karena overhead dalam mengambil dan menyimpan daftar tersebut. Sebagai alternatif yang lebih praktis, RFC 6960 dapat digunakan untuk menanyakan kepada CA apakah sertifikat tertentu itu valid. Protokol ringan ini semakin banyak digunakan, termasuk dalam versi terbaru dari sebagian besar browser web umum. Ekstensi Authority Information Access dalam sertifikat dapat menentukan alamat server OCSP yang akan digunakan jika CA penandatangan mendukung protokol ini. Awalnya, kebanyakan sertifikat X509 menandatangani HMD5 dari isinya. Namun, riset dalam menciptakan kolisi MD5 telah mengarah pada pengembangan beberapa teknik untuk memalsukan sertifikat baru untuk identitas yang berbeda yang memiliki hash yang sama, dan oleh karena itu dapat menggunakan ulang tanda tangan yang sama, seperti sertifikat yang valid yang sudah ada. Penggunaan MD5 ini memungkinkan penulis malware Flame untuk memalsukan sertifikat penandatanganan kode Microsoft yang valid, yang membuat malware tetap tidak terdeteksi selama lebih dari 2 tahun sebelum teridentifikasi pada tahun 2012. Penggunaan MD5 sudah tidak disarankan, dan algoritma HSA-1 direkomendasikan, namun pembuatan kolisi SA-1 pada tahun 2017 membuat algoritma ini juga tidak lagi dianggap aman. Sebagian besar browser sekarang menolak sertifikat yang menggunakan SA-1 atau MD5. Persyaratan saat ini adalah menggunakan salah satu algoritma HSA-2 dalam sertifikat, dengan dukungan untuk SA-3 sebagai alternatif yang mungkin akan segera tersedia. Public Key Infrastructure merupakan seperangkat-perangkat keras, perangkat lunak, orang, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan untuk menciptakan, mengelola, menyimpan, mendistribusikan, dan mencabut sertifikat digital berdasarkan kriptografi asimetris. Tujuan utama dalam pengembangan PKI adalah untuk memungkinkan akuisisi kunci publik yang aman, nyaman, dan efisien. Namun, model PKI saat ini memiliki beberapa masalah yang telah diketahui selama bertahun-tahun. Implementasi saat ini menderita dari sejumlah isu kritis. Salah satunya adalah ketergantungan pada pengguna untuk membuat keputusan yang terinformasi ketika ada masalah dalam memverifikasi sebuah sertifikat.
Masalah lainnya adalah asumsi bahwa semua ca dalam trust store sama-sama dipercayai, dikelola dengan baik, dan menerapkan kebijakan yang setara. Kompromi pada beberapa ca, seperti DigiNotar dan Comodo, telah menyebabkan masalah serius terhadap kepercayaan PKI. Berbagai proposal telah diajukan untuk meningkatkan penanganan praktis sertifikat X509. Beberapa di antaranya mengakui bahwa banyak aplikasi tidak memerlukan keterkaitan formal antara kunci publik dengan identitas yang terverifikasi. Beberapa pendekatan untuk memastikan kontinuitas sertifikat dalam waktu dan ruang telah diusulkan, termasuk menggunakan catatan sertifikat di aplikasi pengguna dan penggunaan network notary servers yang tersebar luas. Kesimpulannya, sementara PKI menyediakan kerangka kerja yang penting untuk keamanan internet, tantangan-tantangan dalam implementasinya menunjukkan perlunya inovasi dan perbaikan yang terus-menerus dalam pengelolaan sertifikat digital. Kelompok Kerja Infrastruktur Kunci Publik X509, PIX, dari Internet Engineering Task Force, IETF, telah memainkan peran penting dalam membentuk model formal dan generik berdasarkan X509 yang cocok untuk menerapkan arsitektur berbasis sertifikat di internet. Bagian ini memberikan deskripsi singkat tentang model PIX. Gambar 23/4 menunjukkan hubungan antara elemen-elemen kunci dari model PIX, termasuk entitas akhir, misalnya, pengguna atau server, yang memerlukan sertifikat dan otoritas sertifikasi yang menerbitkan sertifikat tersebut. Fungsi manajemen ca dapat dibagi lebih lanjut untuk mencakup otoritas registrasi, RA, yang menangani registrasi entitas akhir dan penerbit dan repositori CRL yang mengelola CRL. PIX mengidentifikasi sejumlah fungsi manajemen yang potensial perlu didukung oleh protokol manajemen, termasuk registrasi pengguna, inisialisasi materi kunci, sertifikasi di mana ca mengeluarkan sertifikat, pemulihan dan pembaruan pasangan kunci, permintaan pencabutan untuk sertifikat, dan cross-certification antara ca. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.